Teman-teman, di video ini saya ingin berbagi kepada kalian semua, di mana ini adalah suatu bentuk kekesalan saya, bentuk kemarahan juga dari saya, di mana tadi malam ada yang membagikan suatu link kepada saya, yaitu yang menuju kepada video seorang yang telah menista agama. Seperti apa videonya tidak perlu panjang lebar, ini mungkin akan viral dan ini akan menjadi jendela bahwa kita belajar lagi hari ini, yaitu tentang kebenaran. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan langsung reaction seperti apa videonya. Ini Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Oke, namanya Joseph Paul Zhang, ya. Dia telah mengaku sebagai Nabi ke-26. Dia mengaku Nabi ke-26, ya, dan menghina ke-25 Nabi yang asli. Ini membuat saya kesal. Dimana ketika pertama kali saya nonton video ini sudah bergejolak nih, amarah. Kita tahu kalau di dalam Islam, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, ya, khotaman nabiyyin. Tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini kalau dalam Islam. Nggak tahu kalau dalam agama lain, apakah masih mengakui adanya nabi lain atau nabi penerus. Mungkin kalian yang non muslim bisa komentar saja di bawah. Lanjut. Sebentar ya. Ini ada bilang di suatu negara, ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo. Bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya. Ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Kalau ada orang LGBT, apakah mereka merugikan kalian? Kami semua sepakat, Muslim dan non-Muslim sepakat bahwa LGBT itu adalah sesuatu yang menjadi penyakit di tengah-tengah masyarakat, menjadi penyakit di tengah-tengah umat. Kenapa harus seperti itu? Karena mereka sudah memiliki kelainan yang menyimpang. Dan di dalam Islam, yang menurunkan atau menyebabkan terjadinya suatu bencana atau azab dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan tindakan kemusyrikan, kesyirikan. Baru yang berikutnya adalah seperti ini, ya, yaitu LGBT. Ya. Kenapa kita bisa tidak dirugikan dengan adanya LGBT? Kalau dari saya pribadi sudah sangat tidak cocok dengan perkataan Nabi ke-26 ini, ya. Kalau menurut saya bukan nabi, tapi napi, ya. Napi. Oke. Dan yang terlebih parah, dia mengatakan Islam itu bangsat. Gini saja. Dia akan menyebutkan Islam. Ya. Indonesia ini adalah mayoritas Islam. Kalau Islam bangsat, di mana-mana orang yang tidak seagama pasti akan habis. Ya. Pasti akan habis. Orang ini bukan ingin menyerang oknumnya yang memiliki pemahaman yang salah, melainkan menyerang Islamnya. Misalkan ada seorang anak mencuri buah-buahan di pasar, ya, seorang anak, dan dia pakai seragam. Dia ini tipenya bukan mencari anaknya, tapi menyalahkan sekolahnya, ya, bakar sekolahnya. Mungkin seperti itu. Inilah pemahamannya. Dan dari kata-kata bangsat ini memancing amarah ini memancing amarah. Oke, lanjut. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Siapa yang nyuruh? Gak ada seorang muslim ketika dia memiliki teman yang non muslim, entah dia mau minum, mau makan, mau ngerokok, gak ada yang ngelarang. Mana ada orang muslim menyuruh orang non muslim untuk ikut puasa? Gak ada. Sama halnya seperti orang muslim yang ada di Bali. Ketika orang-orang Bali itu mengadakan ibadah nyepi, ya, hari raya nyepi mungkin seperti itu, muslim juga kadang ikut, bukan ikut nyepi, melainkan menghormati. Dengan apa? Dengan mengurangi aktivitas, di mana dia libur kerja dan lain sebagainya, bukan berarti mengikuti ritual mereka. Ya, seperti itu namanya toleransi. Kalau ini bukan. Nabi 26 ini justru menyebutkan bahwa kalau kita memiliki teman yang non muslim, disuruh puasa juga enggak. Saya punya beberapa murid yang juga kebetulan dia adalah seorang muslim. Saya punya teman seorang non muslim. Mereka menghormati ketika kami berpuasa.
Dan kami tidak pernah menyuruh mereka untuk berpuasa juga. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau mau dibilang nabi juga bukan ini. Karena apa? Kalau ini mau dibilang nabi juga enggak bisa, ya. Karena seorang nabi dijelaskan, apalagi dia bilang 25 nabi ini sesat dan Anda benar-benar mengaku bahwa nabi ke-26, coba tunjukkan seperti apa mukjizat Anda. Karena semua nabi diberikan mukjizat. Anda harus menyimpulkan apa mukjizat Anda. Oh, parah, wajib. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam sebetulnya. Lebih baik LGBT kumpul kebo daripada Islam. Mulai kapan agama ini mengajarkan seperti ini? Ya, melontarkan kata-kata seperti ini. Jadi dia mengatakan bahwa LGBT itu lebih baik daripada orang Islam. Saya orang Islam. Apakah orang LGBT lebih baik dari saya? Saya juga orang baik. Saya melakukan hal-hal baik. Ya. Dan dari hal ini dia juga mengatakan, apakah kita dirugikan dengan adanya LGBT? Kita tidak dirugikan. Namun seperti yang saya katakan dari tadi, bahwa penyebab datangnya azab dan bencana itu karena adanya LGBT ini, seperti kisah ketika di zaman Nabi Lut. Seperti itu. Apalagi sekarang, saya sangat tidak terima ketika LGBT ini dibilang lebih baik daripada Muslim, karena Muslim tidak mengajarkan LGBT, ya, karena LGBT itu bagi saya sendiri menjijikkan. Dalam Islam LGBT itu menjijikkan, meskipun tidak merugikan orang lain, namun kita harus meyakini, namun dengan adanya LGBT ini, itu akan berpotensi untuk mendatangkan suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Dan saya yakin semua agama pasti melarang LGBT. Ya, saya yakin semua agama pasti mengecam LGBT. Tidak ada dalam agama membenarkan LGBT. Oke, lanjut. Benar nggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak. Oke, negara-negara yang mendukung LGBT pasti lebih maju daripada negara Islam. Arab Saudi itu negara Islam. Dari yang saya tahu, orang yang paling tidak mampu di Arab Saudi itu permukiman yang mungkin itu adalah orang-orang miskin, ya. Di luar sana itu ada mobil. Setiap rumahnya ada mobil. Itu negara Islam. Kenapa bisa bilang negara Islam tidak maju? Lihat Arab Saudi, Mekah, seperti itu. Ini kacau. Kacau ini. Lanjut. Tetapi saya tidak membenci mereka, dan itu adalah hak mereka untuk mereka mau melakukan itu atau tidak. Tapi kita iya, memang kita tidak boleh saling membenci sesama manusia. Tidak boleh membenci sesama manusia. Tapi ketika mereka melakukan suatu kemusyrikan, ketika mereka melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma kemanusiaan, menyimpang dari sesuatu yang mungkin tidak lazim, berbuat suatu kemaksiatan, kita wajib untuk saling mengingatkan, menegur. Karena itu bukan tindakan yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kemaksiatan, dan itu pasti akan mendatangkan suatu azab nantinya. Ya, kalau kita tidak bisa merubah dengan tangan kita dengan keadaan itu, ya kita harus merubahnya, berusahalah dengan cara yaitu mendoakan mereka agar bertaubat. Namun doa juga adalah selemah-lemahnya iman. Setidaknya kita harus bersuara kalau ada sesuatu seperti ini. Apalagi ini sudah mengaku Nabi 26. Yang saya pertanyakan, tunjukkan saja mukjizat dari Allah. Nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok pemikirannya, ya kan? Yang kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan, dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita, orang-orang yang mengaku beragama yang tidak mengajarkan, tidak memberi teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan? Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah, itu lebih merugikan daripada LGBT dan kumpul kebo. Ya, ini supaya teman-teman tahu nih yang di live YouTube ini.
Nggak ada orang LGBT kalian rugi itu nggak ada. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Kalau Islam disuruh ngebom gereja, maka habis seluruh gereja. Karena di mana ada gereja, di situ pasti ada orang Islam. Islam mayoritas di Indonesia. Ya. Ini kok Nabi wawasannya kok sempit gitu ya. Nabi kok wawasannya cetek seperti ini. Dan berikutnya dia mengatakan bukan disuruh tutup, ya. Kalau kalian orang non muslim, teman-teman saya yang non muslim, kami tidak menyuruh kalian tutup. Bukalah. Apa terlebih lagi kalau kalian menghormati orang muslim yang sedang berpuasa, bukan menutup tokonya kalau kalian menjual makanan, ya. Tapi untuk menghormati mungkin kalian bisa buka dari jam 4 sore. Dibuka pada saat-saat dekat dengan maghrib sekitar jam 4 sore. Seperti itu. Atau buka dari pagi gak apa-apa. Gak apa-apa. Tidak ada orang Islam yang melarang. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Itu yang ada. Ya, kebudayaan dirusak gara-gara kalian Islam. Padahal Islam disebarkan dengan wayang. Sekarang wayangnya dilarang. Ya, udah lumpingnya dilarang. Nah, itu yang rugi. Oh, saya mendukung Kudami? Oh, enggak. Saya orang percaya dengan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh memanggil trans-trans begitu. Tapi kita nggak berhak. Oke, Tuhan Yesus. Berarti dia Kristen. Bagi teman-teman saya yang agama Kristen, ada gak ajaran seperti ini? Ya. Bagi teman-teman yang non-muslim juga, ada gak yang mengajarkan bahwa akan ada Nabi ke-26? Ya. Ini katanya orang Kristen, ya, Tuhannya Yesus, dan dia mengaku Nabi ke-26. Ada gak dalam Kristen yang mengajarkan seperti ini? Teman-teman komentar saja di bawah. Ini udah merasa orang paling penting karena dia mengaku Nabi ke-26. Mungkin yang bisa kita lakukan sekarang adalah memviralkan keadaan ini dan mendukung orang-orang yang sudah melaporkan, sehingga orang ini, Nabi ke-26 ini bisa segera ditangkap, ya. Jadi bukan jadi nabi, tapi napi, narapidana, dan semoga mendapatkan balasan yang setimpal karena telah menista agama. Sebenarnya saya marah ini, ya. Saya sebenarnya emosi, pengen ya mengeluarkan kata-kata kasar lah seperti ini. Tapi bukan berarti kita diam. Kita harus laporkan kejadian ini. Saya Heri Pras mengucapkan salam Pencaksilat dan tetap toleransi.